Haleluya. Betapa berlimpahnya sukacita saya menyapa saudara-saudara sekalian pada saat ini, secara khusus ketika kita memasuki Minggu Advent yang kedua untuk tahun ini. Saya percaya saudara sekalian sedang berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat yakin saudara sekalian sedang mengalami kuasa kebesaran Allah, Allah yang perkasa. Demikianlah judul singkat dari renungan singkat kita untuk Advent yang kedua ini, yang didasari sama dengan dari renungan minggu yang lalu, didasarkan pada Yesaya pasal 9, secara khusus ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, hari kemarin saya baru saja kembali dari kunjungan pastoral di wilayah Lewonu atau juga desa Lemban Tengua untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang korban dari peristiwa yang sangat mengenaskan, penyerangan dan bahkan pembunuhan dari 4 warga Bala Keselamatan. Dan tentu kita masih merasa duka sampai dengan saat ini. Ketika berkunjung, saya memuji Tuhan sebab di tempat yang seperti itu pun Allah tetap hadir. Di tempat yang terpencil sekalipun Allah hadir. Di dalam suasana duka sekalipun Allah hadir. Mengapakah demikian? Sebab Ia adalah Allah yang perkasa. Dimanapun kita berada, di sudut manapun di seluruh dunia ini, Allah hadir. Sebab Ia adalah Allah yang perkasa, yang berarti Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ia tidak terbatas, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita merenungkan secara singkat Allah yang perkasa. Saya memuji nama Tuhan, sebab di dalam masa-masa sulit kita bisa menyaksikan bahwa Allah yang perkasa itu adalah Allah yang sanggup bertindak. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menyatakan air bah 40 hari 40 malam, saudara-saudara sekalian, Nuh dan bahteranya terombang-ambing, terapung. Allah menyatakan kuasanya menyelamatkan dia. Kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka melepaskan diri, sesungguhnya Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka menyeberangi lautan yang begitu luas dan menakutkan, tetapi lautan itu terbelah menjadi tanah yang kering. Mereka berjalan dan selamat, dilakukan oleh Allah yang perkasa. Dan masih banyak peristiwa lagi. Kemudian dalam perjanjian baru kita menyaksikan bagaimana Allah menyatakan perbuatan-perbuatan besar di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, dan di dalam peristiwa menyeberangi danau Genesaret, saudara-saudara sekalian, Galilea, bagaimana ketika ombak menerpa, angin dan badai menerpa mereka, dan Yesus mengatakan diam, tenanglah. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, bahkan satu hal yang mengagumkan saya, peristiwa Natal merupakan kesaksian sejarah yang tidak terbantahkan tentang kebesaran Allah, keperkasaan Allah. Allah yang agung, Allah yang besar, yang tidak terbatas, menyatakan dirinya di tengah-tengah umat manusia sebagai bayi yang nampaknya tidak bisa berdaya, menjadi salah satu dari antara kita, berinkarnasi menjadi manusia. Mengagumkan. Kebesaran Allah dinyatakan dengan mengambil rupa sebagai manusia. Puji nama Tuhan. Ia juga menyatakan kebesarannya. Melalui kematiannya, ia rela disalibkan.
di dalam Yesus Kristus putranya. Mati. Dan perhatikan saudara-saudara sekalian, hari yang ketiga Allah menyatakan lagi kebesarannya. Ia bangkit dari antara orang mati. Dan namanya disebutkan Allah yang perkasa. Doa dan harapan saya, kiranya dalam minggu Advent yang kedua ini, saudara secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan umat Tuhan, dalam kehidupan masyarakat, saudara melihat, saudara menyaksikan sendiri, saudara mengalami sendiri Allah yang perkasa. Banyak orang sudah mengalaminya. Saya telah mengalaminya. Saudara-saudara kita di Lemban Tongoa telah mengalami keperkasaan Allah itu. Bukan saja di masa kemarin hari ini, tetapi di hari-hari yang akan datang. Saya berdoa kiranya saudara juga mengalami keperkasaan Allah di hari-hari ini. Dan itu doa saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau sebab Engkau adalah Allah yang perkasa, yang tidak pernah berubah dan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh keadaan apapun juga. Sejarah telah membuktikan dan menjadi saksi bahwa Allah yang perkasa di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang membawa kemenangan bagi setiap orang yang percaya menghadapi pergumulan kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan. Hari ini jika ada di antara umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dan sedang mengalami tekanan kehidupan, ada duka cita, ada sakit penyakit, dan mungkin ada di antara mereka yang bertanya-tanya, masih adakah Allah di dalam kehidupan ini? Oh Tuhan, bukakanlah mata mereka untuk melihat bahwa Engkau tidak pernah berubah. Engkau masih sama, Allah yang perkasa. Nyatakanlah Tuhan dengan menjawab doa-doa dan harapan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Berkati umat Tuhan di dalam merenungkan, menantikan perayaan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa kami. Kami panjatkan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian dan selamat menanti dan mengalami keperkasaan Allah. Amin.